Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Dirjen Fisabilillah dari Prodi Manajemen Dakwah UIN Indonesia. Kali ini saya akan bahas tentang memaknai haji, atau kita melihat problem-problem haji yang saat ini diisukan banyak problem haji. Itu mengapa? Baik, mari kita bahas sedikit demi sedikit. Bahasanya problem haji yang ada di Indonesia ini saat ini yaitu dana penghiburan haji seringkali ada indikasi yang hampir dimakan dengan korupsi atau diambil haknya oleh orang-orang yang tidak mempunyai haknya itu. Maka dari situ, mengapa hal itu terjadi? Bisa jadi ibadah haji ini kita harus memaknainya karena indikasi dan isu-isu yang terjadi di Indonesia ini bahwasanya orang yang korupsi tersebut orangnya juga sudah haji. Mengapa hal itu tersebut terjadi? Nah, bisa kita ketahui bahwasanya sering kita dengar bahwasanya haji mabrur. Haji mabrur, apa yang dikatakan si mabrur? Nah, jadi di haji mabrur itu orang yang sudah beribadah haji, setelah melakukan ibadahnya itu, dia setelah ibadah selesai, perilaku dia tetap baik. Nah, itu yang dinamakan mabrur haji, karena kebaikannya itu masih terus ia jalan. Maka dari itu dalam haji ini ada yang namanya tentang pembinaan untuk jamaah haji. Itu biasanya dilakukan di awal hingga akhir, atau bukan akhir, setelahnya. Jadi itu seseorang yang sudah beribadah haji itu hendaklah ia tetap menjaga martabat seseorang ibadah hajinya itu, agar ibadah hajinya itu tetap dikatakan mabrur. Nah, maka dari itu memabrurkan seseorang yang sudah beribadah haji itu, mereka tetap melakukan kebaikan terus menerus tanpa melakukan perbuatannya. Memang kesalahan itu seseorang mengalami salah itu wajar, iya. Tetapi apabila seseorang mengalami kesalahan yang fatal, itu yang tidak diwajarkan. Maka dari itu menjadi haji mabrur itu kita harus dalam hati kita dan diri kita harus sering-sering membina. Selain kita minta pembinaan dari orang sesepuh, ustadz atau kiai, kita juga harus membina diri sendiri. Oke, ketika kita setelah beribadah haji, maka kita juga harus melakukan pembinaan diri dan pembinaan terhadap sosial. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.